Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihatnya menggelar sorban dan berzikir di lorong gor, tiba-tiba Gus Yahya datang menghampiri untuk sungkem. Lalu, apa reaksi Kiai Mas Duki? Beliau malah bertanya, "Sampean sinten? Anda siapa? Daleme pundi? Rumahnya di mana?" tanya Kiai Mas Duki dengan polosnya. Namun, dengan penuh rasa takzim, Gus Yahya pun menjawab, "Kulo Yahya, Yai, saking Rembang. Saya Yahya, Kiai, dari Rembang," jawab Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun, sebelum lanjut, saya sarankan untuk like, share, komen, dan subscribe channel Irama Quran ini. Karena dengan Quran, hidup semakin tenang. Pondok pesantren merupakan sumber energi terbesar bangsa Indonesia. Pesantren lahir sebagai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keseimbangan alam. Di dalamnya terdapat sejumlah unsur penting sebagai penyangga. Tetapi tidak ada yang paling determinan dari unsur-unsur itu selain figur seorang kiai. Kiai berposisi sebagai autada atau tiang pancang, berdiri tegak di semua sisi pesantren. Beliau adalah mata air kehidupan, tempat para santri dan umat menyulam satin kehidupan. Mengapa harus kiai? Karena darinya ajaran tentang ketuhanan dan kehambaan mengalir. Dari kiai itu akan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkirim nilai-nilai kebijakan. Para kiai dalam segala jenisnya adalah pusat energi, ibadahnya, akhlaknya, dawam dalam zikir, istiqomah menderes kitab suci, ketulusannya, dan semua jenis riadohnya telah menyebabkan kiai mampu menyimpan energi positif. Energi itu mengimbas ke lingkungan, para santri, dan umat yang tiada terputus. Alangkah besar akumulasi energi pesantren, setiap saat menjadi mihrab ibadah dan sumber mengalirnya firman suci. Gaung kalimat thayyibah sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari pagi hingga sore, dari malam hingga pagi lagi. Semua itu lahir lewat ajaran dan teladan kiai, sosok penjaga harmoni kehidupan. Jika seseorang di antaranya wafat, semesta akan mengalami kematian. Kiai-kiai adalah wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keseimbangan hidup. Di antara banyak jenis kiai itu, ada satu jenis yang kehadirannya lepas dari tatapan mata awam. Ia merasa tidak berhak memilih karena hidupnya akan mengalir sebagai kehendak Tuhan. Ia hadir di tengah halayak karena arus membawanya, atau ada di pinggiran karena suara hati menuntunnya. Begitu besar energi positif di dalam dirinya, sehingga doanya menjelma menjadi sebuah cahaya. Doanya meluncur ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat cahaya buruk yang dikendarai oleh malaikat Jibril. Pesan dan kesan semacam itu yang gampang ditangkap ketika Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mendadak luruh badan dan suaranya. Ia bersimpuh di hadapan Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman Al-Hafidh. Kiai yang senantiasa istiqomah berzikir dimanapun, di atas tanah, di pertemuan apapun, termasuk di jalan menuju arena tasyakuran 1 abad Nahdlatul Ulama di Delta Sidoarjo. Tasbih jadi instrumen wusul kepada sang mausul. Sorban hijaunya menjadi salah satu penanda kehadirannya. Saat duduk beradu lutut, Gus Yahya berbisik mengenalkan diri. "Saya Yahya dari Rembang." Lantas Kiai Mas Duki pun menyambut dengan riang. Beliau mendengar, tapi tidak tahu siapa Gus Yahya. Tersenyum lebar. Kedua tangannya merentang dan memeluk, seperti memeluk bola dunia.
mengalirkan energi positif, mengirim pesan damai dalam bisikan. Bisikan yang biasa dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kiai seperti sosok Kiai Mas Duki, Gus Yahya pun kerap merajuk, memohon untuk didoakan agar disambungkan dengan sanad dan wasilah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kiai-kiai yang tulus ikhlas mengayomi umat, yang makom amalnya jadi kumparan barokah. Barokah yang tengah dinikmati umat. Lalu siapakah gerangan sosok Kiai Mas Duki yang membuat Gus Yahya jatuh bersimpuh? Menurut penuturan Gus Ipul, dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren. Gus Ipul pun mengaku kerap melihat Kiai Mas Duki. Beliau adalah jimat di abad kedua Nahdlatul Ulama. Beliau sering hadir di banyak kegiatan keagamaan. Kadang beliau duduk di deretan depan bersama para hukama, para ulama, dan para akabir. Tapi lebih sering Gus Ipul mendapati Kiai Mas Duki ada bersama umat di posisi paling pinggir. Dalam setiap zaman dan setiap ruang selalu ditemukan keganjilan menyertai kisah perjalanan anak manusia. Di Nahdlatul Ulama, banyak ulama yang humul alias berperan di balik layar. Tidak banyak dikenal dan tidak kenal banyak orang. Tapi beliau-beliau itu menjadi jimatnya Nahdlatul Ulama, tutur Gus Ipul. Tentang sosok kiai yang bisa lolos dari ketatnya protokoler pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres saat puncak resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Delta Sidoarjo. Beliau adalah Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman Al-Hafiz, kiai sepuh yang waktunya habis untuk menderes dan menjaga Al-Quran, tutur Gus Ipul soal sosok dan riyadhah Kiai Mas Duki. Melihatnya menggelar sorban dan berzikir di lorong gor, tiba-tiba Gus Yahya datang untuk sungkem. Namun, apa reaksi Kiai Mas Duki? Beliau malah bertanya, sampean sinten, anda ini siapa? Daleme pundi? Rumahnya di mana? Tanya Kiai Mas Duki dengan polosnya kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun dengan penuh takzim, Gus Yahya menjawab, "Kulo Yahya, Yai, saking Rembang. Saya Yahya, Kiai dari Rembang," jawab Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sangat bisa jadi setelah mendengar jawaban itu, Kiai Mas Duki baru sadar bahwa sosok yang sungkem kepadanya adalah tuan rumah acara akbar yang beliau datangi itu. Itulah kenapa beliau tampak tersenyum dan memeluk Gus Yahya. Kok saya jadi terharu ya. Kehilasan Kiai Mas Duki untuk ngalap berkah para muassis NU, hingga beliau tidak kenal siapa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sosok yang luruh bersimpuh dan sungkem kepadanya. Beliau benar-benar mewakafkan dirinya untuk Nahdlatul Ulama. Rupanya sosok Gus Yahya, figur yang namanya sudah dikenal di dalam dan di luar negeri itu pun belum menembus ruang-ruang sunyi yang menjadi laku para kiai sepuh. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Gus Yahya yang tidak dikenal jamaahnya sendiri. Tapi dari gesturnya tersirat ta'zim yang begitu besar sebagai seorang santri kepada kiai sepuh. Saya yakin kiai humul seperti Kiai Mas Duki itu amat sangat dibutuhkan untuk menjadi jimat bagi kedikdayaan NU di abad kedua. Di luar, sosoknya yang tak dikenal dan tak mengenal banyak orang itu, Kiai Mas Duki adalah putra dari Kiai Haji Abdurrahman Bahri dan Nyai Dewi Maryam. Putra Kiai Mas Duki, Haji Muhammad Syarifuddin pun menuturkan riwayat pendidikan Kiai Haji Mas Duki berawal dari belajar agama dari sang ayah pada tahun 1948 sampai 1949. Kiai Mas Duki belajar kepada Kiai Haji Muhammad Munawir Soleh Pedas Jombang. Beliau merupakan ulama yang seangkatan dengan Mbah Mangli Magelang. Pada tahun 1950 sampai 1951,
beliau belajar kepada Kiai Haji Dahlan Khalil di pesantren Darul Ulum Peterongan Rejoso, Jombang, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1951 sampai 1952 beliau mengaji kepada Kiai Haji Muhammad Said Ismail di pesantren As-Saidiyah Sampang, Madura. Lalu ke pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1953 sampai 1954. Kemudian beliau berguru kepada Kiai Haji Romo Abdul Qadir Munawwir di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, tutur Gus Udin. Saat nyantri di Sampang, Kiai Mas Duki seangkatan dengan Mbah Mangli Magelang atau yang kita kenal sebagai Kiai Haji Hasan Asy'ari. Pada tahun 1960, Kiai Mas Duki pulang. Beliau diminta membantu mengajar Al-Quran oleh tokoh agama di Perak, Jombang, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Hasan atau biasa dipanggil dengan Mbah Hasan. Beliau juga nyantri kepada Kiai Haji Umar Zahid Semelo. Kemudian tahun 1965 beliau membangun sebuah musola sederhana dan baru dapat diselesaikan pada tahun 1968. Inilah embrio Yayasan Ar-Rahman, Pondok Pesantren Putra Putri Raudhatut Tahfidzil Quran, Perak, Jombang, Jawa Timur, yang hari ini santrinya sudah mencapai ratusan santri. Namun setiap hari Kiai Mas Duki tetap menerima setoran hafalan Al-Quran dari ratusan santrinya tersebut. Dan beliau setiap Jumat pagi memberi pengajian tafsir Al-Ibris. Di pesantren itu juga terdiri banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Quran Ar-Rahman, Kelompok Bermain Dewi Maryam, TK Islam Dewi Maryam, Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman, sampai Sekolah Menengah Pertama Islam Ar-Rahman. Demikianlah cerita singkat yang hari ini tengah viral antara Kiai Haji Yahya bersama Kiai Haji Mas Duki. Untuk mengikuti kisah-kisah para kiai yang spektakuler, saksikan terus channel Irama Quran. Dengan Quran, hidup semakin tenang. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di channel Irama Quran ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.